Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Sehat ya? Mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah selalu sehat dan tidak kurang dari suatu apapun. Sudah sholat duha nak? Sudah sholat duha belum? Jangan berhenti sholat duha, tetap lakukan seperti waktu di sekolah. Dan tambahkan satu doa ya. Kalau kalian sudah sholat duha, selipkan satu doa selain doa yang kita baca di sekolah waktu itu. Nah, apa doanya ya? Doanya minta sama Allah, ya Allah, tarik kembali Mbak Corona sama Mas Corona ini kembali ke tempatnya, agar dia tidak kerasan lagi di Indonesia, khususnya situ Bondo ya. Kalian pastinya sudah kangen setiap pagi, bangun pagi, mandi pagi, dengeran omelin mama, ayo nak cepet mandi, ayo cepetan, ntar lagi telat. Pasti kalian kangen dengan suara mama pagi-pagi seperti itu, iya kan? Pagi, bangun pagi, mandi, sarapan, pamit sama mama sama ayah, dapat uang saku. Sudah lama pastinya tidak dapat uang saku kan? Nyampe di sekolah ketemu bu guru, pak guru, salaman, assalamualaikum, menyapa teman-teman, bergurau dengan teman-teman, buat ulah di sekolah. Pasti kangen ya. Bu guru juga kangen sekali, ingin bertatap wajah sama kalian, mengajar bersama, belajar bersama di kelas, kita guyon bersama, gembira bersama. Dan apalagi ya, banyak yang bisa kita lakukan di sekolah, tapi sayang sampai hari ini kita belum bisa melakukannya. Tapi kalau kalian rajin berdoa, anak soleh dan soleha, doanya pasti dikabulkan sama Allah. Percaya itu ya. Jadi setiap sholat 5 waktu selipkan doa ya, untuk si Mas Corona sama Mbak Corona itu segera pergi. Ya baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman suku bangsaku. Nah, keanekaragaman. Kalian pernah dengar kalimat atau kata keanekaragaman? Apa itu keanekaragaman ya? Nah, kalau kita perhatikan, kita dengarkan keanekaragaman, berarti kita itu beraneka ragam. Beraneka ragam banyak berarti ya. Ada merah, hijau, kuning, nah seperti warna pelangi. Bermacam-macam. Kalian ingat semboyan negara Indonesia apa? Ingat ya, apa ya? Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pintar sekali. Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang lupa tidak? Yang lupa mulai diingat ya. Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, itu artinya maknanya apa ya? Maknanya itu berbeda. Nah, di situ dikatakan berbeda. Berarti antara kamu dan teman kamu, tetangga kamu, itu akan berbeda. Apanya yang berbeda? Banyak. Kita lihat dari fisik dulu. Rambutnya, ada rambutnya yang keriting, ada yang lurus. Matanya ada yang hitam, ada lagi yang warna abu-abu. Terus lagi ada yang kurus, ada yang gendut, ada yang tinggi, ada yang pendek. Kulitnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang. Nah, itu keberagaman. Nah, tapi dengan keberagaman tersebut ada lagi, tetapi tetap satu jua. Jadi tidak boleh mengejek-ejek temannya. Kita harus tetap rukun. Indonesia kaya akan keanekaragaman. Oleh karena itu, kita harus menghargai, kita tetap menghargai meskipun berbeda. Perbedaan itu merupakan kekayaan Indonesia.
Keberagaman apa lagi ya? Agama. Nah, ada agama Kristen, ada agama Islam, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalian masih ingat ya, ada berapa agama yang ada di Indonesia? Kita juga tidak boleh saling mengejek, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Yang tidak baik apanya? Orangnya. Ya, jadi kalau kalian beragama Muslim, kita beragama Muslim, jadilah Muslim yang baik, ya. Tetap jaga kerukunan, tidak membeda-bedakan teman. Anak-anak, kita berbicara tentang keberagaman suku budaya, seperti yang kita tahu di daerah kamu, di daerah tempat tinggalmu. Nah, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada lagi yang menggunakan bahasa daerah Jawa sama orang tuanya, ada lagi yang mereka menggunakan bahasa Madura, ya, ada lagi yang menggunakan bahasa Sunda di daerah tempat tinggalmu, karena mereka awalnya berada di luar daerah. Bahasa Jawa, oh dia pindahan dari Solo. Yang berbahasa Madura, awalnya nenek moyangnya, mbahnya itu dari daerah Madura, mungkin dari sini ya. Tapi meskipun dia berbeda dalam artian bahasa Madura atau bahasa Jawa yang digunakan dalam lingkungan, tetapi kita tidak boleh menjadikannya suatu konflik. Apa itu konflik ya? Permasalahan. Jadi kita tetap berteman meskipun dia tidak sama bahasa yang digunakan di rumah bersama keluarga dan kita bersama keluarga. Itulah kekayaan Indonesia. Kalian tahu, pernah lihat gambarnya, pernah lihat budaya, pawai budaya maksud Bu Guru. Pawai budaya biasanya itu dulu di jalan raya, jalan-jalan. Nah, ada yang memakai pakaian adat dari Sulawesi, ada yang memakai pakaian adat dari Bali. Sama tidak bajunya? Tidak sama, ya. Tidak sama, itu merupakan keberagaman budaya. Ada lagi pernah lihat rumah adatnya, gambarnya, atau pernah jalan-jalan ke Bali. Kalian di sana sering melihat yang tidak sama dengan di sini, misalnya menggunakan pakaian khas Bali orangnya, terus banyak tempat peribadatan yang tidak sama dengan di sini. Nah, itu tidak boleh dijadikan suatu konflik. Kita tetap bersyukur, kita punya kekayaan, keberagaman, karena keberagaman Indonesia merupakan kekayaan bagi Indonesia. Paham ya? Itu keberagaman. Nah, anak-anak kelas 4C paham sudah keberagaman, sudah bisa membedakan. Misalnya dari daerah Bali, bajunya bagaimana, terus dia sering menggunakan Bu, pakai bunga di telinga, boleh. Terus di sana itu bangunannya kayak batu bersusun-susun Bu, ya. Atau yang punya HP di rumah bisa lihat baju adat Bali, nanti akan muncul. Baju adat dari Sulawesi akan muncul. Ada lagi tarian khas daerah, ada lagi makanan khas daerah, ada lagi rumah adat. Rumah adat daerah Jawa Timur, apa namanya? Rumah joglo, ya. Bentuknya seperti apa nanti kita akan belajar lain hari. Kita pengenalan dulu keberagaman apa, definisinya apa. Kita sudah paham ya. Nah, anak-anak, nanti di LK nanti ada teks ya. Di teks itu nanti ada paragraf. Ada, tahu ya paragraf apa ya? Tulisan yang menjorok ke tengah itu dikatakan paragraf. Jadi nanti teksnya ada beberapa paragraf, kalian lihat ya, kalian baca dari awal sampai akhir. Di dalam paragraf itu biasanya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Gagasan pokok
itu adalah inti dari cerita dalam satu paragraf itu. Menceritakan apa dia? Jadi itu gagasannya. Ada lagi kalimat utama. Nah, kalimat utama atau kalimat pokok. Kalimat utama itu biasanya berada di awal kalimat atau di akhir di awal paragraf atau di akhir paragraf. Maaf Bu Guru, salah tadi. Jadi namanya kalimat utama itu biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Di kalimat utama tersebut biasanya terselip gagasan pokok. Ya, dicari dulu mana kalimat utamanya ini dalam satu paragraf. Oh, berarti ide pokoknya ada di situ. Sedangkan berikutnya adalah kalimat pendukung. Kalimat pendukung, misalnya ada 6 kalimat dalam satu paragraf. Satu kalimat itu gagasan pokok, maaf Bu Guru salah. Satu itu kalimat utama dan yang lainnya itu kalimat pendukung. Gitu ya, paham ya? Nah, itu nanti ada tugas kalian baca teksnya, kalian tentukan kalimat pokoknya, gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa. Gagasan pokok itu biasanya terselip di kalimat utama. Nah, anak-anak, kita kembali lagi dengan keberagaman yang tadi. Kita berbicara tentang keberagaman alat musik sekarang. Kalian tahu alat musik ya, ada gitar, ada seruling, dan sebagainya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anak, kalian tahu gitar ya? Bagaimana cara memakainya, menggunakannya? Dipetik, dipetik. Nah, dipetik. Maka kalau gitar itu dipetik akan keluar bunyi atau suara. Jadi bunyi adalah di bunyi, pengertian bunyi adalah, ada yang tahu? Jadi bunyi timbul karena sesuatu yang bergetar atau benda yang bergetar. Akan timbul suatu bunyi jika benda itu bergetar. Misal dah usah alat musik dah, pakai ini aja. Bu Guru punya botol. Botol ini jika tidak digetarkan tidak akan berbunyi. Tapi jika ibu pukul-pukul, maka dia akan bergetar botolnya dan akan menimbulkan bunyi. Itu ya, paham ya? Jadi bunyi akan timbul karena benda bergetar. Boleh. Nah, yang menyebabkan timbulnya bunyi adalah benda yang bergetar. Jadi pengertiannya bunyi itu, kalian nanti akan ada tugas lagi tentang bunyi, yaitu ada nanti kalian mencari alat musik, contohnya sudah ada Bu Guru kasih di nomor 1. Bu Guru nanti kasih contohnya, kalian tinggal melanjutkan. Misalnya seruling, cara memainkannya bagaimana? Ditiup, bla 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 bla, itu ya. Nanti ada di situ, kalian baca baik-baik. Jika kalian tidak ada yang tidak paham, bisa japri ke Bu Guru atau telepon Bu Guru atau video call. Tapi kalau mau video call, WA dulu ya, takutnya HP-nya tertinggal di mana. Gitu ya anak-anak. Ini pembelajaran hari ini. Kita akan ketemu kembali berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan siap mengerjakan tugas dari Bu Guru selanjutnya ya. Ditunggu di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.